Oke, halo rekan-rekan, bertemu lagi bersama saya Rizky Januar pertama di channel Padepokan Das Custom. Nah, kali ini sudah cukup lama kita tidak upload video. Kali ini kita akan melihat pekerjaan apa aja yang sedang dilakukan di Padepokan Das Custom. Oke, langsung aja kita lihat-lihat ke dalam. Oke, nah ini sebenarnya di bengkel itu lagi cukup padat. Jadi banyak mobil-mobil yang sedang kita restorasi. Nah, untuk lebih detailnya mungkin kita akan tanya ke Abah tuh lagi salah satu mobil. Oke, jadi kan ini udah lama nih nggak upload video. Nah, sebenarnya lagi ada apa sih? Kok sampai nggak upload gitu? Oke. Jadi di Padepokan Das Custom ini memang kita agak lambat upload video restorasi dan modifikasinya. Karena memang alhamdulillah kita sedang menangani beberapa unit mobil. Ini ada sekitar 6 unit mobil yang sedang melakukan restorasi total di bagian mesin, interior dan juga body. Juga ini kita lagi garap satu unit nih, kendaraan Opel Blazer tahun 97 nih. Ini penggarapannya hampir total. Jadi dari mulai engine, kaki-kaki, terus body juga interior. Nah, ini memang ownernya agak sedikit berbeda mungkin. Beliau menginginkan restorasi full dan maksimal. Ini kemarin juga kita baru lakukan nih penggantian dashboard yang baru karena memang udah retak-retak dan si owner tidak mau untuk merestorasi atau memperbaiki, jadi diganti baru. Nah, ini kemarin untuk karpet lantainya kita berusaha untuk carikan yang baru, tapi ternyata memang kita tidak dapat barangnya dan akhirnya kita laundry, kita maksimalkan dan ya hasilnya cukup maksimal, bersih. Nah, nanti baru kita akan lapis dipakai karpet lantai lagi. Dan ini juga masih jok-joknya masih dipertahankan kulit aslinya. Ini karena ini basicnya LT tahun 97. Ini nanti mungkin setelah selesai nanti kita akan review secara menyeluruh untuk untuk detailingnya. Ini mungkin. Ini bodinya juga udah selesai kita cat. Ini bodinya udah selesai kita cat dan ini tetap dalam konsep warna yang aslinya. Dan ada perubahan-perubahan yang lain yang nanti kita akan bahas setelah mobil ini selesai. Nah, di apa ya namanya? Ini juga nih. Ini ada satu unit Blazer Montera juga baru masuk dari Jakarta. Ini minggu lalu masuk dari Jakarta. Ini sedang dibongkar semua karena ini proses restorasinya akan diangkat bodinya. Dan akan dicat ulang semua sasis-sasisnya akan diperbaharui kembali. Nah, ini juga sama nih. Ini baru masuk juga, ini 2 minggu yang lalu. Dia juga akan melakukan restorasi full dari mulai mesin, body, juga kaki-kakinya. Nah, ini juga sama nih. Kemarin juga masuk dari rekan kita dari Jakarta nih, dari Tangerang. Di Tangerang. Ini juga akan melakukan restorasi full di Padepokan Das Custom. Jadi memang banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang sedang kita tangani dan mudah-mudahan bisa sesuai dengan schedule-nya. Dan di sana masih ada beberapa unit yang juga sedang dilakukan restorasi. Ini finishing di bagian mesinnya. Yang ini sudah naikin Ryan, yang sana juga sudah naikin Ryan. Begitu. Nah, Bang, selain itu aku tuh dapat DM di Instagram ya. Kemarin tuh ada yang nanyain kenapa sih Blazer itu gampang overheat, atau dia tuh jadi intinya pingin dijelasin masalah pendinginan di Blazer gitu. Oh, begitu. Oke, mungkin pertama-tama kita coba berikan penjelasan tentang karakter mobil Opel Blazer sendiri gitu ya. Mungkin jadi ini kadang-kadang menjadi satu polemik ya di teman-teman pengguna baru misalkan, atau misalkan teman-teman pengguna Blazer yang lain.
bahwa image blazer itu dia cepat panas, gampang overheat gitu kan. Nah, yang mesti kita pahami adalah karakteristik dari kendaraan Opel Blazer itu sendiri. Seperti kita pahami bersama bahwa Opel Blazer itu panasnya 103 derajat. Nah, asumsinya bahwa pada saat mobil itu digunakan, dia sistem pendinginnya akan berputar pada saat mesin panasnya itu 103. Nah, kalau misalkan kita lihat di indikator mesinnya, mungkin dia 100 lewat gitu kan. 100 lewat baru kipas radiator akan berputar. Nah, mungkin ini yang mengakibatkan atau membuat teman-teman pengguna Blazer membahasakan bahwa Blazer itu gampang overheat gitu kan. Nah, sebetulnya tidak seperti itu. Makanya untuk teman-teman pengguna baru, mungkin saya kasih jelaskan sedikit bahwa temperatur suhu kerja Blazer itu pendinginannya 103 derajat. Jadi artinya bukan overheat. Tapi mungkin asumsi teman-teman dengan melihat mobil-mobil yang lain di luar Blazer, mungkin yang temperaturnya rata-rata bermain di 96 ke bawah. Jadi begitu lihat Blazer mungkin temperatur 100 lebih overheat gitu kan. Nah, mungkin yang perlu dipahami bahwa material yang digunakan pada engine Blazer itu mempunyai daya muai di atas 103 gitu kan. Nah, artinya pada saat dia panasnya 103, pemuaian material-material yang digunakan di mesin Opel Blazer itu akan memuai dengan sempurna, dan akhirnya itu berefek pada kinerja mesin yang maksimal. Nah, kita bisa bandingkan bahwa pada saat mobil kita atau mobil Blazer ini dipakai dalam kondisi yang belum mencapai suhunya, itu akan cenderung mobil itu tidak ada tenaga dan mungkin boros gitu kan. Nah, timbul lagi pertanyaan, loh kan mobil sudah dipakai jauh gitu kan, sudah dipakai jauh berarti udah panas. Nah, mungkin ada hal-hal yang tidak dipahami oleh teman-teman semua bahwa Blazer ini udah menganut sistem computerized gitu kan. Jadi ECU akan memberikan input ke semua komponen yang ada di elektrikal. Itu pada saat suhu 103 derajat, ECU akan memberikan perintah baik dalam sistem pengapian, pendinginan, dan yang lain-lain. Nah, pada saat belum tercapai suhu itu, jadi ECU itu belum memberikan perintah dengan sempurna. Nah, itu mungkin salah satu latar belakang kenapa banyak terjadi shooting trouble. Untuk pemilik kendaraan Opel Blazer itu sebenarnya sangat mudah untuk merawat Blazer ini. Kenapa? Karena pemilik Blazer hanya memperhatikan masalah air, mungkin ya, ketinggian air. Pertama itu ketinggian air, kedua masalah oli, gitu kan? Nah, kita bisa lihat. Jadi sini, ini kita bahas satu-satu masalah pendinginan Opel Blazer. Oke, mungkin kita akan coba kupas permasalahan sistem kerja daripada pendinginan Blazer itu sendiri. Oke, yang pertama, pada saat dia panas mencapai 103 derajat, termostat baru akan terbuka. Termostat baru akan terbuka dan switch ECT atau switch otomatis blower akan memberikan ECU akan memberikan perintah kepada switch otomatis blower untuk memberikan strom ke blower radiator, dan di suhu 103 derajat blower radiator akan berputar. Dia akan berhenti di 96 derajat. Jadi mesti rekan-rekan pahami bahwa suhu paling dingin di Opel Blazer itu tanpa menggunakan AC adalah 96 derajat. Oke, yang kedua, ini tabung reservoir. Kita bahas masalah tabung reservoir. Nah, tabung reservoir di kendaraan Opel Blazer ini bukan tabung cadangan air, ya. Jadi kadang-kadang banyak teman-teman yang salah mengartikan bahwa tabung reservoir ini adalah tabung cadangan air gitu. Jadi kalau kurang isi gitu kan. Nah, sebetulnya tidak begitu. Tabung reservoir ini berfungsi untuk sirkulasi udara panas, gitu kan.
Nah makanya kadang ada juga teman-teman yang tidak paham ini air diisi penuh, gitu kan, diisi penuh dan akhirnya malah jadi panas. Kenapa demikian? Ini kita kalau lihat ini tandanya, cuman memang posisinya dia ada di sebelah dalam, bahwa ketinggian air coolant atau ketinggian air itu hanya ada di setengah sini, di setengah. Jadi dia nggak boleh penuh, airnya nggak boleh penuh. Kenapa demikian? Karena di setengah tabung ini adalah sirkulasi udara panas dari sirkulasi dari radiator ini dan dari engine. Jadi kalau dia terlalu penuh, tidak ada buat sirkulasi udara, yang akhirnya malah si mesin itu cenderung panas, bukannya ini lebih panas gitu. Temperaturnya tidak turun-turun. Nah, yang ketiga tadi udah jelas ya, extrapan berputar di temperatur 103 derajat dan paling rendah di 96. Jadi dalam konteks suhu 103 derajat, pada saat semua sistem pendinginan ini berfungsi dengan baik, kita bisa pastikan blazer aman-aman saja, kan gitu, aman-aman saja. Nah kalau pengen dingin ya gampang, karena blazer ini dia dilayani oleh 2 motor fan, gitu kan. Nah motor fan pertama untuk radiator, nah motor fan yang kedua untuk AC, gitu kan. Nah pada saat dinyalakan AC dia temperatur akan langsung turun. Kenapa? Karena kipas langsung berputar. Nah cuman ada yang mesti dipahami, bahwa banyak di luar sana berasumsi bahwa blazer itu selalu harus pakai AC, gitu kan, supaya dingin. Sebenarnya nggak demikian, tidak demikian juga. Jadi yang sebenarnya gini, saya kasih tip untuk bagaimana sih cara mengoperasikan blazer dengan baik ya. Nah, hal yang sepele mungkin, tapi ini akan membawa efek yang sangat luar biasa. Jadi begini, pada saat mesin mulai hidup, kebiasaan kita mungkin extrapan belum sampai menyala, atau suhu mesin kinerjanya belum sampai 103 udah jalan, gitu kan, apalagi udah pakai AC. Penggunaan yang baik adalah pada saat kita menyalakan mesin di awal start, itu biarkan mesin itu hidup sampai temperatur normal 103 derajat dan kipas extrapan itu berputar. Nah biarkan dia sampai 96 derajat suhunya, kipas mati, baru pergunakan AC-nya, gitu kan, baru pergunakan AC-nya dan dia temperatur akan langsung turun. Nah salah satu keuntungan daripada misalkan kita menghidupkan seperti itu, sebetulnya kan blazer ini karena dia bermain di temperatur panas, jadi kalau belum suhunya mencapai ini kita nggak kelihatan kalau misalnya ada bocor kecil-kecil, gitu kan. Nah salah satu keuntungan kita menghidupkan sampai extrapan jalan, pada saat ada kebocoran itu sudah terdeteksi sebelum kita jalan, gitu kan. Dan langkah awalnya mungkin kalau misalkan terjadi kebocoran seperti itu, kalau airnya kurang isi, tapi cepat-cepat ke bengkel untuk dilaksanakan perbaikan. Jadi pada dasarnya blazer tidak bermasalah dengan suhu kerja 103 derajat. Yang penting adalah sistem pendinginan dari mobil tersebut berfungsi dengan sempurna, gitu, berfungsi dengan sempurna. Nah untuk pemilik mobil semua sudah dilayani oleh instrumen panel yang ada di indikator, gitu kan, di dashboard atau di speedometer. Pada saat mobil ini terjadi trouble, semuanya akan dikontrol oleh indikator. Makanya langkah untuk pemilik blazer adalah memahami fungsi-fungsi daripada panel instrumen yang ada di speedometer. Jadi kita bisa tahu misalkan cek engine-nya nyala itu kenapa, cek gasnya itu nyala itu kenapa. Jadi kita bisa deteksi lebih awal supaya mobil blazer teman-teman tidak mengalami trouble yang seharusnya tidak terjadi, gitu. Oke, yang terakhir mungkin pesan saya untuk teman-teman semua. Jadi kita jangan berkutat menurunkan suhu, tapi kita berkutat bagaimana caranya sistem pendinginan dari mobil blazer kita bekerja dengan sempurna tanpa ada kendala.
tanpa ada kebocoran. Dengan hal seperti itu, saya jamin dengan kapasitas panas 103 derajat, blazer malah akan lebih bertenaga, blazer akan lebih awet dalam sistem penggunaan. Kenapa saya berani bicara seperti itu? Karena pada saat temperatur suhu kerja maksimal, baik pelumasan, baik gesekan itu akan minimal karena si material sudah memuai dengan sempurna. Itu aja mungkin penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dan pengguna baru, dan mudah-mudahan bisa menjawab polemik yang terjadi tentang sistem pendinginan blazer. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.